Halo semuanya, bayangkan kamu dan ribuan teman kamu dari seluruh dunia sedang membangun suatu kota Lego raksasa yang megah dan spektakuler bersama-sama secara online. Dalam dunia komputer, kita menyebut kota yang dibangun ini sebagai perangkat lunak open source. Karena begitu banyak orang yang berbeda mengerjakan proyek ini, beberapa pembangun adalah ahli, sementara yang lain masih mempelajari bagaimana bagian-bagian Lego saling terhubung. Terkadang, seorang pembangun ingin memperbaiki masalah kecil, seperti atap bocor pada rumah Lego, dan menambahkan sedikit balok. Dalam pemrograman komputer, perubahan kecil seperti ini disebut patch. Tetapi ini masalahnya. Bahkan balok kecil yang tampak tidak berbahaya pun dapat secara tidak sengaja memicu jebakan tersembunyi dalam kota. Para ilmuwan menyebut jebakan tersembunyi ini sebagai immature vulnerability. Secara harfiah, artinya adalah kerentanan yang belum matang. Immature vulnerability itu ibarat meletakkan balok Lego untuk membangun bangunan baru yang berbeda. Tetapi ternyata balok baru tersebut menyebabkan pintu keluar bangunan lain tertutup, menjebak para penghuni bangunan yang sudah ada. Jadi kondisi untuk jebakan memang sudah ada, tetapi belum aktif. Begitu kamu menambahkan balok patch baru tadi, tanpa sadar jebakan menjadi aktif dan menjadi membahayakan. Dalam dunia nyata, ada dua jenis jebakan yang sangat umum. Jebakan kebocoran memori. Bayangkan kamu membuka kotak Lego untuk bermain, tapi setelah selesai, kamu lupa mengembalikannya. Jika kamu terus membuka kotak baru dan tidak pernah membersihkannya, ruangan kamu akhirnya akan penuh dengan barang-barang berantakan, sehingga kamu kehabisan ruang dan tidak bisa bermain lagi. Komputer melakukan ini ketika mereka lupa membersihkan uang penyimpanan digital mereka. Yang kedua, jebakan use after free. Bayangkan kamu mendapatkan Lego yang tidak berguna. Pasti kamu akan membuangnya ke tempat sampah kan? Tapi kemudian, kamu lupa telah membuangnya dan secara langsung meraih tangan kamu ke tempat sampah untuk bermain dengan blok itu lagi. Alih-alih mainan kamu malah secara tidak sengaja mengambil kulit pisang yang berlendir dan bau yang dibuang orang lain ke tempat sampah. Di komputer, kejadian seperti mengambil kulit pisang ini dapat menyebabkan kerusakan yang fatal. Lalu solusinya, CAPRA, Context Aware Patch Risk Assessment. Biasanya, orang mencari jebakan-jebakan ini setelah kota sudah dibangun dan berjalan. Tetapi saat itu mungkin sudah terlambat. Nah, CAPRA ini layaknya robot inspektur super pintar yang memeriksa balok-balok baru kamu sebelum ditambahkan ke kota. Untuk mengetahui mana yang berbahaya atau tidak, CAPRA membangun peta 3D ajaib yang disebut Graph Property Code, CPG. Pohon sintaks abstrak dalam CPG menggambarkan bentuk dan ukuran pasti setiap balok. Graf alur kontrol menggambarkan jalur yang dilalui orang-orang yang hidup di kota Lego kamu. Dan graf dependensi program menggambarkan bagaimana berat suatu blok mempengaruhi balok lainnya. Jadi, CAPRA akan mengambil balok baru kamu, peta CPG tadi, dan akan melakukan pemindaian baris demi baris untuk melihat apakah kamu akan membangun jebakan yang membahayakan seluruh kota atau tidak. Jadi, para ilmuwan menguji CAPRA untuk melihat seberapa pintar ia sebenarnya. Mereka bahkan mengujinya terhadap pembangunan yang menipu atau hypocrite commits. Hypocrite commits adalah ketika seorang penipu licik berpura-pura memperbaiki mainan yang rusak di kota, tetapi diam-diam mereka menyembunyikan jebakan di dalamnya dengan sengaja. Tebak apa? CAPRA bisa menangkap semuanya dengan akurasi 97,3%. Hampir tidak pernah memberikan alarm palsu. Meskipun CAPRA masih belajar cara mengenali jenis jebakan lain, ia merupakan penolong yang luar biasa. Dengan bertindak seperti perisai pelindung selama fase peninjauan, CAPRA membantu pengembang memperbaiki kesalahan sebelum kesalahan tersebut menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Berkat CAPRA, kita dapat terus membangun kota digital yang lebih besar dan indah dengan aman bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa.